Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merenungkan kisah yang menggambarkan salah satu bentuk dosa tertua manusia, kesombongan. Mari kita baca terlebih dahulu Kejadian 11 ayat 4. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kisah Menara Babel menunjukkan kepada kita bagaimana manusia berusaha meninggikan dirinya sendiri, tetapi akhirnya ditundukkan oleh kuasa Allah yang berdaulat. Dan dari kisah ini kita akan belajar bagaimana Kristus datang untuk memulihkan hati manusia agar kembali memuliakan Allah, bukan dirinya sendiri. Kisah Menara Babel menunjukkan kepada kita bagaimana manusia bersatu, tetapi untuk tujuan yang salah. Firman Tuhan mencatat, adapun seluruh bumi, satu bahasanya, dan satu logatnya. Kejadian 11 ayat 1. Kondisi ini tampak baik. Manusia bersatu dan bekerja sama. Namun, tujuan dari persatuan mereka tidak untuk memuliakan Allah, melainkan untuk meninggikan diri. Mereka berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota, supaya kita jangan terserak. Kejadian 11 ayat 4. Mereka ingin membangun nama sendiri, bukan meninggikan nama Tuhan. Mereka ingin mencapai surga dengan kekuatan sendiri, bukan melalui jalan yang Allah sediakan. Saudara, inilah inti dari dosa kesombongan. Ketika manusia menempatkan diri di pusat kehidupan dan menggantikan posisi Allah. Sejak di Taman Eden, manusia telah tergoda dengan kata-kata ular. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5. Dan di Babel, dosa yang sama diulangi lagi, hanya dalam bentuk yang lebih megah. Saudara, perhatikan bagaimana Allah menolak kesombongan dan mengacaukan rencana manusia. Firman Tuhan berkata, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ungkapan turunlah Tuhan bukan berarti Allah tidak tahu, tetapi menggambarkan tindakan pengawasan dan penghakiman Allah terhadap kesombongan manusia. Tuhan melihat bahwa jika manusia bersatu untuk melawan kehendaknya, mereka akan terus tersesat lebih jauh. Maka Allah mengacaukan bahasa mereka dan menyerakkan mereka ke seluruh bumi. Ini bukan hukuman tanpa tujuan, tetapi tindakan kasih untuk menghentikan dosa yang lebih besar. Allah membatasi manusia agar mereka sadar bahwa mereka tidak dapat mencapai surga tanpa pertolongannya. Dan sejak saat itu, Babel menjadi simbol kekacauan, kesombongan, dan perlawanan terhadap Allah. Saudaraku, kesombongan masih hidup di zaman ini. Kisah Babel tidak berhenti di masa lalu. Roh kesombongan itu masih hidup hingga sekarang. Manusia modern membangun menara-menara Babel baru. Kemajuan teknologi tanpa moral, ilmu tanpa hikmat, kekuasaan tanpa kasih, dan agama tanpa kebenaran. Dunia semakin tinggi dalam pencapaian, tetapi semakin jauh dari Allah. Banyak orang membangun nama besar bagi diri sendiri dalam karir, pelayanan, bahkan rohani, tetapi lupa bahwa kemuliaan hanya milik Allah.
Dalam Yesaya 42 ayat 8 dituliskan, "Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung." Saudara, ketika manusia mencari kemuliaan bagi diri sendiri, cepat atau lambat, Allah akan menurunkan mereka dengan caranya. Karena Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Saudaraku, Kristus adalah pemulihan dari kekacauan Babel. Syukur kepada Allah. Kisah Babel bukan akhir cerita. Dalam Kisah Para Rasul 2, pada hari Pentakosta, Allah membalikkan peristiwa Babel. Roh Kudus turun dan para rasul mulai berbicara dalam berbagai bahasa. Tetapi kali ini bukan untuk memecah, melainkan untuk mempersatukan umat manusia dalam Kristus. Di Babel, bahasa manusia dikacaukan karena kesombongan. Di Pentakosta, bahasa manusia dipulihkan karena kasih. Di Babel, manusia ingin naik ke surga. Di Pentakosta, surga turun kepada manusia melalui Roh Kudus. Inilah karya Kristus yang memulihkan. Ia menghancurkan tembok kesombongan dan membangun satu umat yang baru, satu bahasa yang sama, kasih dan penyembahan kepada Allah. Saudaraku, mari kita dengar panggilan hidup rendah hati dan memuliakan Allah. Kisah Babel mengingatkan kita bahwa Allah tidak mencari menara tinggi, tetapi hati yang rendah. Yang Ia kehendaki bukan kebesaran nama manusia, melainkan kemuliaan nama Kristus. Filipi 2 ayat 8-9 berkata, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama." Kristus menunjukkan bahwa jalan menuju kemuliaan bukan melalui meninggikan diri, tetapi melalui kerendahan hati dan ketaatan. Saudara, dunia mungkin menilai keberhasilan dari tinggi menara yang kita bangun, tetapi Allah menilai dari kerendahan hati dan ketaatan kita kepadanya. Karena pada akhirnya semua nama besar manusia akan hilang, tetapi nama Yesus akan kekal selamanya. Saudaraku, Menara Babel adalah cermin hati manusia yang ingin menjadi besar tanpa Allah. Namun salib Kristus adalah menara kasih karunia yang membawa surga turun bagi manusia. Kita tidak perlu membangun jalan menuju Allah, karena Allah sudah turun kepada kita dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam Dia, bahasa hati manusia dipulihkan dan kemuliaan kembali kepada tempat yang semestinya, yaitu bagi Allah saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang merendahkan diri untuk mengangkat kami dari dosa dan kesombongan. Ampuni kami bila sering mencari nama bagi diri sendiri, bukan bagi-Mu. Ajar kami untuk hidup rendah hati, bersyukur, dan hanya meninggikan nama-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Jauhkan kami dari semangat Babel, dan jadikan hidup kami alat untuk mempersatukan orang dalam kasih dan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, kami berdoa. Amin.